Waktunya 15 menit untuk paparan, selebihnya untuk tanya jawab. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan para Hakim MK, yang terhormat rekan-rekan dari tim hukum 01, 02, dan 03, KPU, Bawaslu, dan semua hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah saksi ahli terakhir. Saya sebetulnya mendesain agar Bang Yusril menunjuk saya jadi saksi nomor 1. Apalah daya saya gagal, saya jadi saksi terakhir. Dari pagi sudah di sini sampai sore malam ini baru ada di sini. Hikmahnya adalah dalam Pilpres 2024 ini, kalau ada tuduhan dari orang tertentu bahwa saya mendesain hasil suara Pilpres, maka rasanya sih itu nggak mungkin. Karena saya mendesain Bang Yusril satu orang aja nggak bisa. Apalagi 164 juta masyarakat di seluruh Indonesia, 164 juta pemilih. Nah, yang jelas stempel apapun yang diberikan kepada saya, pada hari ini saya dikontak oleh Bang Yusril beberapa hari yang lalu, saya diminta untuk menjawab pertanyaan efek bansos dalam Pilpres Indonesia 2024, dan saya berusaha untuk menjawab dengan sebaik-baiknya dengan pengalaman dan teori-teori yang saya pernah alami dalam masa saya kuliah. Cara uji efek bansos dalam perilaku memilih di Pilpres Indonesia 2024, kalau menurut saya ada dua macam, yaitu non-sistematis dan sistematis. Non-sistematis itu adalah perasaan, dugaan. Tadi saya mendengar Bang Hasan mengatakan perasaan yang tidak didasarkan pada riset ilmiah. Contohnya adalah si A merasa ada pengaruh pemberian bansos terhadap perilaku memilih. Mungkin si A itu bisa diganti dengan Sira Prayuna. Tapi si B mengatakan tidak ada pengaruh, buktinya dari 51 anggota DPR, 30 orang tidak terpilih. Nah, si B itu mungkin namanya Abdul Wahid. Bisa juga ada yang mengatakan bahwa memang ada pengaruhnya dan tidak ada pengaruhnya. Kalau saya pribadi mengatakan nggak ada. Kalau dari pengalaman pribadi ya, dengan cara non-sistematis bukan sistematis. Dari mana saya mengatakan demikian? Karena saya punya seorang teman aktivis LSM, dia mendapatkan jaminan sosial dalam bentuk BPJS Kesehatan, sakit tiroid, dioperasi lehernya 2 kali, tapi dia tidak memilih 02 dan sangat anti pada Pak Jokowi. Nah, ini kalau non sistematis, kembali kepada perasaan masing-masing. Gitu. Kalau kita sakit gigi, jangan dipikir semua orang sakit gigi. Gitu. Yang sakit cuma kita sendiri. Karena itu dalam konteks ini sebetulnya yang mulia, sebetulnya hanya ada satu cara untuk menguji efek bansos dalam Pilpres 2024 di Indonesia, yaitu dengan cara melakukan riset khusus untuk Pilpres Indonesia 2024. Saya garis bawahi Pilpres Indonesia 2024. Kalau pilkada boleh nggak? Nggak boleh. Karena yang sedang kita sidang ini adalah Pilpres. Boleh nggak kalau di Meksiko? Boleh nggak kalau di Jerman? Nggak boleh. Karena Pilpresnya Indonesia. Boleh nggak Pilpres tahun 2019? Nggak boleh. Karena sidangnya Pilpres 2024. Gitu. Nah, ini agak mundur dikit nih. Riset perilaku pemilih itu satu-satunya cara kita untuk menjawab, Pak. Nah, melihat hubungan antara pemberian bansos dengan perilaku pemilih, tentu harus menggunakan riset ilmiah dan analisa statistik. Tadi sudah dikutip oleh Hasan Asbi beberapa bagian, tapi saya mencoba membuat lebih menyeluruh. Jadi, analisis statistik dalam riset-riset sosial dan perilaku pemilih itu secara garis besar 3. Pertama, deskriptif,
atau cross tabulation. Di sini dia melihat pola, apakah ada pola pilihan yang berbeda antara yang menerima dan tidak menerima bansos, ya. Dan ini ada risetnya. Jadi dilihat yang beri bansos, yang menerima bansos itu beda nggak pilihannya dengan yang tidak menerima bansos. Tadi juga sudah ditunjukkan. Mungkin nanti saya juga tunjukkan. Kemudian korelasi, ya, melihat hubungan antara pemberian bansos dengan pilihan capres. Menurut saya untuk Pilpres 2024 di Indonesia ini tidak ada risetnya, Pak. Saya nggak ketemu. Saya berusaha mencari tapi tidak ketemu. Nah, tadi kalau Bang Hasan Nasbi mengibaratkan atau menganalogikan korelasi itu dengan perjalanan dia dengan Bang Yusril naik kereta, saya mau buat analogi yang lebih mendekati dalam dunia riset. Misalnya ya, meneliti hubungan antara ukuran panjang rambut wanita Indonesia dengan tingginya curah hujan di Indonesia. Itu kalau di riset bisa tuh ketemu korelasinya 0,6, 0,7 itu bisa aja. Tapi bukan berarti panjangnya rambut wanita di Indonesia itu menyebabkan hujan. Itu yang dimaksudkan oleh Hasan Nasbi. Jangan ditanya kenapa saya nggak pakai rambut pria, ya. Saya kira udah jelas itu. Nah, ini nggak bisa menunjukkan sebab akibat. Dia hanya hubungan, ya. Kalau kembali kepada saksi Prof. Hamdi Muluk, di situ dikatakan bahwa ada riset di berbagai negara lalu dibuat rata-ratanya. Menurut saya sebetulnya tinggal kembali aja kepada riset yang tadi disebut oleh Hasan Nasbi bahwa ada riset dari siapa? Namanya ya, dari Dharma dan Martani. Ya. Itu saya kira itu satu-satunya riset. Tapi itu tahun 2022 dan kayaknya itu pilkada. Karena itu nggak bisa dipakai untuk mengacu kepada Pilpres 2024. Nah, sebetulnya yang bisa menjawab pertanyaan pada hari ini hanya riset dengan analisa statistik regresi. Melihat kausalitas apakah pemberian bansos menyebabkan memilih paslon tertentu. Oke, saya slide selanjutnya. Jadi riset yang saya temukan sangat terbatas, ya, tidak semua bisa menjawab yang paling kuat yaitu regresi, hanya cross tabulation. Riset yang pertama, exit poll Litbang Kompas tentang penerima bansos. Yang kesimpulannya adalah, ini kesimpulan Kompas sendiri ya, penulisnya ya, bukan dari saya ya. Tidak ada perbedaan proporsi penerima bansos di antara pemilih ketiga calon. Dan perlinsos atau bansos bukan penentu untuk kemenangan kandidat. Yang kedua, survei indikator politik Indonesia tentang jumlah penerima bansos dan pola pilihan paslon. Saya juga kesimpulannya tidak ada variasi pilihan capres antara yang menerima dan tidak menerima bansos. Kemudian yang ketiga, survei Indobarometer bulan Oktober tentang alasan memilih calon. Dari sekian banyak jawaban responden, tidak satu pun ya, atau tidak ada persentase yang signifikan yang menyebut karena menerima bansos. Adanya karena faktor kepribadian, karena tegas, karena merakyat, karena pintar, dan seterusnya. Dan biasanya ini adalah temuan-temuan dari riset-riset voting behavior di berbagai negara di dalam kajian-kajian akademik. Nomor 4, survei indikator politik Indonesia, sama juga pola jawabannya, cuman saya mau menunjukkan saja bahwa ada survei Indobarometer, bahwa ada survei indikator politik. Kemudian survei indikator politik Indonesia juga menunjukkan bahwa proporsi pemilih berlatar sosial ekonomi menengah ke atas, di mana penerima bansos itu kecil, yang memilih 02-nya atau Prabowo Gibran justru lebih dominan dibandingkan dengan pemilih berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah, yang notabene banyak menerima bansos atau penerima bansosnya besar, sehingga kesimpulannya adalah kelompok bukan penerima bansos atau kelompok dengan bansos yang kecil justru lebih dominan memilih 02. Ini saya tunjukkan data-datanya. Coba lanjut. Lanjut. Nah, itu kita lihat bahwa, ini dilewatin aja, ini udah dibahas oleh Hasan tadi. Ini yang belum ditampilkan oleh Hasan, di situ kelihatan bahwa baik untuk Anies Muhaimin, Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud, proporsi yang ditawari dan menerima bansos itu sama, 15
16-15%, jadi kurang lebih sama. Dan di sebelah kanan itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah kutipan tulisan peneliti dari Kompas ya, yang kesimpulannya di bawah itu saya garis bawahi, dalam hal ini berarti bansos tak menjadi faktor pengubah elektabilitas capres dan cawapres. Ini bukan saya yang nulis, ini adalah screenshot dari tulisan peneliti Kompas. Oke, lanjut. Ini data indikator. Terus kita lihat yang terima bansos ya, itu 22%, tidak 77%. Kemudian kita lihat halaman 68, kita lihat di situ. Lanjut. Bukan halaman 9 maksud saya. Terus kita lihat di situ yang menerima bansos untuk Prabowo Gibran, yang memilih Prabowo Gibran 59%, yang tidak menerima bansos yang memilih Prabowo Gibran 58%. Jadi sama aja. Terima bansos, nggak terima bansos, Pak Sira Prayuna itu tetap milih Prabowo Gibran. Ya. Kemudian lanjut, ini survei yang dilakukan Indobarometer pada bulan Oktober waktu itu. Lanjut, ini pilihannya angkanya masih seperti ini, lalu kemudian breakdown alasannya. Lanjut. Alasan tertinggi orangnya tegas, lalu perhatian dengan rakyat, lalu pintar, lalu berwibawa, amanah, kinerja terbukti, mampu membawa Indonesia lebih baik, berpengalaman, dan seterusnya. Nggak ada terima bansos. Lanjut. Kalau di breakdown, ternyata 100% orang yang memilih presiden karena tegas, itu ke Prabowo 87%, ke Ganjar 6%, ke Anies 5%. Orang yang memilih presiden karena alasan dekat dengan rakyat, yang ke Prabowo 9%, ke Ganjar 78%, ke Anies 11%. Orang yang mau presiden pintar, ke Prabowo 8%, ke Ganjar 20%, ke Anies 71%, dan seterusnya. Jadi kita lihat memang masyarakat itu memilih capres karena dia punya kualitas tertentu. Nah, kenapa calon A menang dibandingkan dengan calon B? Karena yang mau kualifikasi A mungkin proporsinya lebih besar daripada kualifikasi B. Saya ingat tahun 2014 yang menang Pak Jokowi, kenapa? Yang mau presiden merakyat lebih tinggi daripada yang mau presiden tegas. Tahun 2019 pola itu tetap sama, ditambah satu variabel lagi yang tinggi, kerja nyata, dan itu lari kepada Pak Jokowi. Nah, tahun ini kalau survei Indobarometer paling tinggi adalah orangnya tegas. Kemudian lanjut, halaman 15, ini survei indikator, ini elektabilitasnya, ini pasca pemilu. Lanjut. Ini alasan-alasannya kalau versi indikator, ini paling mampu memimpin, suka saja, jujur, ingin perubahan, paling meyakinkan, dan seterusnya. Oke, terus ini saya mau tunjukkan bagaimana penerima bansos kalau menurut survei itu makin tinggi pendidikan makin rendah, di bawah SD 26%, di bawah, kalau udah kuliah 7% saja. Di bawahnya lagi yang kotak hijau, pendapatan di bawah 1 juta yang pilih Prabowo Gibran 67%, yang di atas 4 juta, sorry, ini menerima bansos ya, yang menerima bansos yang di bawah 1 juta 32%, yang di atas 4 juta masih ada juga nih 11%. Lanjut. Tabel yang di atas itu yang pendidikan SD yang memilih Prabowo Gibran 55%, yang kuliah 71%. Yang kotak hijau di bawah, pendapatan di bawah 1 juta, yang milih Prabowo Gibran 49,8%, di atas 4 juta 72%. Jadi justru di kalangan yang paling sedikit menerima bansos, malah pasangan Prabowo Gibran justru lebih kuat. Lalu bukti yang tidak langsung ya, ini karena memang bukan seperti di kampus betul-betul riset, jadi saya pakai juga data-data yang tidak berkaitan langsung dengan survei, tapi ini sudah sering disebut oleh teman-teman sekalian. Lanjut, bahwa melihat efek bansos pada pilihan capres lewat hasil pemilu, kita lihat di luar negeri, langsung halaman 23, ya, karena waktunya ada pendek. Di situ ternyata di luar negeri, di mana tidak ada bansos, tidak ada kepala desa, ya, itu malah angka 0263,7, sehingga saya berseloroh bahwa seharusnya ya kalau di Indonesia nggak ada bansos,
ya harusnya kita 63,7% juga istilahnya gitu kan, istilahnya 02 itu. Kemudian bukan cuma dari angka tetapi juga dari PPLN, dominan 66 PPLN dari 127, sekitar 51%. Kemudian kita lihat di Sumatera Barat dan Aceh, di mana ada bansos dibagikan, yang menang adalah Anies dan Muhaimin, ya, Prabowo Gibrannya kalah. Dan sebetulnya kalau kita mau lebih cermat, bahkan di provinsi yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran, angkanya juga bervariasi. Di Jawa Timur 65, di Jawa Tengah 53, gitu. Jadi harusnya kalau memang bansos itu variabel yang sangat dominan, maka dia menjadi sebuah konstanta di mana kira-kira angka di seluruh provinsi itu harusnya kurang lebih sama. Tapi nyatanya kan sangat bervariasi, artinya ada variabel-variabel yang berpengaruh, gitu. Terakhir, dengan uraian dan data di atas yang tentu saja sangat terbatas, karena memang sekali lagi idealnya adalah ada riset yang dianalisa dengan regresi dan disusun dengan betul-betul sangat serius. Tetapi kelihatannya bansos ini pengaruhnya, ya kalau kita lihat pola-pola tadi ya, sebetulnya tidak ada. Jadi pertanyaannya, mengapa Perlinsos, bansos tidak mempengaruhi pilihan presiden? Ini bukan perasaan ya Bang, ini kan data survei ya Bang Sira ya. Karena rakyat sesungguhnya, saya mau pelan-pelan di sini. Karena rakyat sesungguhnya melihat Perlinsos berbeda dengan money politics atau serangan pajar. Bansos, Perlinsos dari pemerintah dikonstruksi atau dipersepsi oleh masyarakat sebagai hak mereka. Nah, ini saya senang banget tadi mendengar Bang Todung Mulya Lubis mengatakan, ya Perlinsos itu harusnya adalah entitlement buat rakyat. Cocok Bang, sama kita Bang. Ya, nggak salah tadi Abang pertama kali menyebut nama saya di awal sidang ini. Kita sama. Sama Bang, khusus entitlement ini sama. Jadi perlu dibuat distingsi yang mulia, hakim sekalian. Perlu dibuat distingsi antara Perlinsos dari negara dan money politics atau serangan fajar dari oknum kandidat. Perlinsos adalah program negara untuk melindungi masyarakat yang rentan. Warga negara merasa entitled, berhak untuk mendapatkan Perlinsos, dan karena itu melihatnya sebagai kewajiban negara. Nggak punya utang. Nggak punya utang sama yang memberi. Sementara money politics adalah upaya dari kandidat untuk membeli suara pemilih. Pemilih merasa berhutang atau merasa wajib memilih partai atau kandidat yang memberi. Meskipun pada kenyataannya sebagian pemilih tidak merasa terikat untuk memilih pemberi money politics. Barangkali Bang Sira juga sudah merasakan. Barangkali ya. Jadi tidak ada jaminan. Ya, siap. Tidak ada jaminan bahwa memberikan money politik serangan pajar itu akan memilih kandidat, apalagi kalau itu adalah Perlinsos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tanya jawab Pak Yang Mulia Pak Daniel bisa memandu. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Ibu Bapak Hakim, izinkan saya akan pandu untuk tanya jawab. Yang pertama, pihak terkait silakan, 2 orang untuk bertanya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih kepada saudara ahli. Biasa saya sebut Mr. Ki. Siap, Bang Oto. Tidaklah mudah untuk bisa menerima begitu saja apa yang saksi sampaikan, ahli sampaikan. Karena justru itulah yang menjadi pokok persoalan di dalam perkara ini. Di mana pihak pemohon mengatakan bahwa bansos berpengaruh terhadap pilihan, tapi dengan data-data yang Anda sampaikan tadi itu, berdasarkan penelitian daripada Kompas dan Indikator, mengatakan bahwa ternyata bansos itu tidak ada pengaruhnya dengan pilihan. Anda sudah menjelaskan semua data-datanya, saya tidak perlu ulangi lagi. Argumentasi yang disampaikan oleh pihak pemohon dengan mencontohkan tentang konsep pork barrel di luar negeri, di mana
seorang senator mungkin berupaya membuat proyek untuk menggelontorkan suatu dana kepada daerah pilihannya agar bisa memilih dia. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa dengan adanya menggelontorkan sesuatu dana dan sebagainya tersebut akan bisa mempengaruhi pemilih untuk memilih dia sendiri. Di Indonesia, fakta Pilpres kemarin, saya nggak bilang dulu, tapi yang kemarin ini yang 2024, faktanya sebaliknya dengan apa yang mereka dalilkan. Saya ingin mendapat penjelasan yang lebih dalam lagi daripada ahli. Sesungguhnya, kenapa hal itu bisa berbeda, bertolak belakang? Dengan kejadian yang terjadi di Pilpres ini, Anda mengatakan bansos sungguh-sungguh tidak punya pengaruh terhadap pilihan, tapi justru di sana mengatakan dengan konsep per barrel, itu mengatakan bahwa mereka ada pengaruh. Tadi Anda menjelaskan hanya data-data yang ada di Indonesia, tapi saya ingin Anda membandingkan dengan konsep yang mereka sampaikan di sana. Nah, itu pertama. Kedua, bisa enggak saudara ahli menjelaskan pada persidangan ini? Tadi Anda sudah menjelaskan tentang fakta-fakta yang terjadi di Aceh dan Sumatera Barat, di mana 02 tetap menang, walaupun di sana ada bansos. Bahkan Anda juga menyatakan di luar negeri tidak ada bansos, tapi ternyata 02 menang. Saya ingin mendapat penjelasan dari ahli, apa yang menyebabkan faktor itu bisa terjadi seperti itu? Kalau Anda tadi mengatakan faktor bansos tidak ada, lantas faktor mana yang paling dominan mempengaruhinya? Karena di sini dari analisa saudara tadi itu, posisi dominan daripada pemerintah tidak ada di sini. Posisi dari pemerintah tidak dominan. Yang dominan, yang kita tahu dominan itu tidak mempengaruhi keterpilihan daripada Prabowo Gibran. Pertanyaannya, jadi memang Pak? berbeda. Itu aja untuk dijelaskan. Baik, terima kasih. Yang mulia, Saudara Rifai akan mengajukan pertanyaan di belakang. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, sebenarnya kemarin waktu di ahli pemohon saya sudah lempar pertanyaan ini, tapi tidak dijawab. Tapi tetap saya ingin ini dikaji oleh saudara ahli, lebih kurang begini. Ahli pemohon kan menghubungkan pemberian bansos dengan kemenangan 02. Sewaktu saya tanya, kalau gitu apa hubungannya pemberian bansos dengan kemenangan PDIP sebagai partai dengan perolehan suara tertinggi? Beliau tidak bisa jawab tentang itu. Bah, mohon ahli bisa melihat fenomena ini seperti apa. Iya. Terima kasih. Baik, pemohon 1, silakan. Masih ada satu lagi Yang Mulia. Cukup 2, Prof. Cukup 2. Iya, satu ahli cukup 2. Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya pertanyaan awal dulu kepada saudara ahli. Saudara bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran atau bukan? Saya aktivis. Saya aktivis. Bukan. Pilihan saya pribadi adalah 02. Ketua Gerakan Sekali Putaran. Oh ya, saya mendirikan organisasi namanya Gerakan Sekali Putaran. Itu relawan buat pemenangan Prabowo Gibran. Betul, saya lengkapi kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang. Oke. Tetapi Silakan agak pertanyaannya, berbeda Pak sama Refli. Hasan Nasbi. Saya bertanya, tapi Ya. pertanyaan ini pertanyaan yang memang saya ambil dari aspirasi, ya, aspirasi yang saya pahami. Pertama, tadi Anda mengungkap Indobarometer, ya, itu kan perusahaan saudara, ya, perusahaan itu, ya, perusahaan, bukan LSM kan? Berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres dan dari mana sumber dananya atau dengan siapa pendonornya atau pendananya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kan Anda badan hukum, ya, sebagai wujud akuntabilitas pasti ada pajaknya, ya kan? Kira-kira bersedia nggak Anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis untuk melihat soal integritas? Pertanyaannya apa yang ini sudah dipresentasi terlalu tadi, personal begini ya. Eh. Jadi pertanyaan aja mengenai soal kasus yang kita hadapi saja sebaiknya. Begini, Terima kasih, Yang Mulia. tolong pihak terkait menghormati pertanyaan saya. Kalaupun dia tidak mau menjawab, itu nggak apa-apa. Iya, Iya. baik Pak Refli.
saya juga punya hak untuk memberikan tanggapan I dan know. bantahan. Dan Anda sudah Tidak melakukan apa-apa. itu. Sama-sama Karena itu kita menghormati. Ya, oke. Baik, Pak Silakan. Otto, Pak Refli lewat Hakim ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Karena itu soal integritas juga ya. Soal integritas. Nah, yang ketiga adalah kalau data dipublikasikan itu ada raw datanya. Istilahnya itu atau coding ya yang Anda inputkan kepada sistem survei dan lain sebagainya. Itu penting, bersediakah Anda memberikannya raw data itu kepada majelis hakim agar majelis hakim bisa melihat raw datanya. Nanti kalau majelis hakim nggak paham membacanya ya cari survei yang independen yang bukan dari bagian tim pemenangan untuk melihat itu. Itu saja yang mulia, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada kawan Utuh Hasibuan. Terima kasih. Baik. Salam. Ada lagi dari 01? Cukup? Silakan pemohon 02. Terima kasih Yang Mulia. Kami juga agak bingung nih mau memanggil saudara ahli atau saksi ya, karena dari awal sudah menyatakan berpihak. Tapi baiklah, kami memperhatikan dan menghitung bahwa menjelang atau berdekatan dengan hari pencoblosan, bulan Januari, Februari, atau masa kampanye, Presiden, orang nomor 1 Republik ini, sibuk kesana kemari sampai 24 kali membagi-bagi bansos atau yang disebut sebagai perlinsos atau apapun itu namanya. Dalam pengamatan kami tidak ada masalah kelaparan yang masif, nggak ada bencana sosial, tidak ada bencana alam yang patut mendapat perhatian seorang presiden sehingga sibuk melakukan urusan tersebut. Bahkan menterinya tidak sesibuk itu yang bertugas untuk urusan sosial. Lalu apa justifikasi profesional seorang presiden, panglima tertinggi, membagi-bagi bansos pada masa kampanye? Kalau menurut kami, dan ini kami masukkan dalam permohonan kami, itulah contoh nyata nepotisme, satu-satunya alasan elektoral untuk mendukung anaknya menjadi wakil presiden. Nggak ada alasan lain. Bagaimana pandangan saudara? Baik, ada lagi? Silakan Pak Sirat. Makasih Yang Mulia. Ini kawan saya Kodari ini saya terus disebutnya. Ya nggak apa-apalah, namanya kawan. Saya mau tanya pertama, ketika bansos belum digelontorkan dengan masif, survei Prabowo itu masih rendah, saudara ahli. Tapi ketika Pak Jokowi masif turun ke bawah, bagi-bagi bansos, kemudian mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dan juga melibatkan aparatur negara. Ya. Dalam politik, kita mengenal apa yang kita sebut sebagai agensi, kemudian proksi. Kalaupun presiden tidak melakukan secara langsung, dia punya agents untuk melakukan gerakan politik, mengagregasi politik dengan instrumen kekuasaan negara yang ada. Nah, kalau kita lihat hasil survei Carta Politika dari tanggal 26 sampai 31 Oktober, itu kita lihat suara Prabowo itu masih 34,7%. Apa mungkin ya tanpa bansos, kemudian pola kampanye gemoy, joget-joget, kemudian mempengaruhi preferensi politik masyarakat secara cepat? Apa mungkin? Tadi saksi kita, 2 orang anggota DPR, begitu gamblang memberikan penjelasan di hadapan sidang ini bahwa efek benefit secara elektoral diperoleh dari pembagian bansos. Lalu apa bedanya antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden terkait dengan pengaruh dari bansos ini? Coba saudara ahli jelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari termohon. Terima kasih majelis. Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada saudara ahli sebagaimana pertanyaan kepada ahli sebelumnya. Kalau saudara ahli tadi berdasarkan pembacaan hasil riset yang sudah ada,
berkesimpulan bahwa bansos tidak mempengaruhi elektabilitas atau keterpilihan seseorang, dan tadi ditegaskan untuk pemilu presiden di Indonesia tahun 2024. Lalu menurut ahli, apakah berdasarkan riset atau survei atau penelitian ahli sendiri atau hasil pembacaan riset yang dilakukan oleh pihak lain atau lembaga lain, apa faktor paling utama yang mempengaruhi keterpilihan seseorang dalam pemilu presiden di Indonesia tahun 2024? Terima kasih. Cukup dari termohon. Dari Bawaslu silakan. Tidak ada. Dari Bawaslu tidak ada. Silakan Pak Kodari. Yang mulia. Oh iya. Dari Hakim. Ya, terima kasih Yang mulia Pak Ketua. Supaya clear, saya ingin bertanya ini kepada ahli bertanya. Tadi kan ditampilkan hasil riset dari indikator politik. Ya. Kemudian diulas dan juga ada dalam tampilan faktor-faktor yang menyebabkan pemilih itu memilih karena tegas dan segala macam. Saya mohon diinfokan, apakah hasil riset itu pilihan jawabannya adalah pilihan jawaban yang tertutup atau terbuka? Tertutup itu artinya pollster sudah mencantumkan di situ. Nah, kalau itu tertutup, ada tidak di situ pilihan karena menerima bansos akan pilih. Sebab kalau itu tidak ada, ya nggak fair juga kemudian untuk menyimpulkan bahwa pemilih memilih bukan karena bansos, kecuali kalau itu ada, gitu loh. Nah, saya mohon penjelasan itu dulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Yang Mulia Prof. Saldi. Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Ini Pak Kodari dan Pak Refli ini teman saya dulu dua-duanya. Tapi makin lama makin pertengkarannya nggak mau diselesaikan saja. Sampai terbawa ke ruang sidang juga. Bertengkar, saya nanya Yang Mulia. Tapi suasananya sudah agak lain gitu. Lain dari yang saya nikmati beberapa tahun yang lalu. Ya, Pak Kodari ya. Padahal dulu kemana-mana itu orang nih jalan-jalan gitu. Saya masih ingat makan mie ayam Gajah Mada di sini. Iya, itu makanya. Saya ingin saudara ahli buka lagi tadi hasil survei bulan Oktober atau September tadi yang indikator politik itu yang ditampilkan. Oh, Februari kalau indikator. Atau soal apa? Ada indikator, ada beberapa data Yang Mulia. Tadi yang bulan Oktober itu yang tentang apa itu? Yang masih surveinya Prabowo 38. Oh, itu surveinya Indobarometer justru. Indobarometer ya? Iya. Ada di sini ya? Ada. Ini. Nah, ini kan ketika itu kan masih pada 35%, 26, 18. Ya. Lalu tadi ada argumentasi alasnya ahli. Iya. Nah, ketika ini belum ada bansos gitu. Dan belum ada faktor Gibran kalau nggak salah ketika itu. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada faktor bansos. Tadi disebutkan ketika ini belum ada bansos tadi disebutkan. enggak. Itu. Nanti bisa dicek dari salahnya. Iya. Tapi terlepas dari itu, bisa nggak saudara ahli memberikan kepada kita gambaran? Ini kan ada dua hal tadi yang dijelaskan, bansos dan satu lagi itu ini pemilih. baru juga disebut ya soal money politics. Iya. Jadi kalau bansos penerima merasa ini kan uang negara ini. Lalu kalau money politics ada rasa keterikatan sekalipun yang menerima juga tidak wajib banget memilih. Nah itu kan kata saudara ahli tadi. Saya masih ingat apa yang disebut oleh Burhanuddin Mutadi ya, bahwa money politics itu sebetulnya mempengaruhi orang sekitar sekian 20 berapa persen lah, kemungkinan kecil ya, nggak sampai angka yang signifikan kalau dipinjam yang pendapat ahli yang pertama. Ada enggak hasil survei terbaru saudara ahli dari indikator politik ya? Indobarometer. Indobarometer. Ini Indobarometer. Kira-kira survei yang minta penjelasan kira-kira kalau ada serangan pajar itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap keterpilihan? Ada nggak survei itu dilakukan? Sebab ini kan para lembaga survei kan mulai terdorong juga ke satu titik isu bansos ya, karena isu itu memang besar. Lalu itu yang kemudian muncul. Padahal kalau belajar dari yang saudara kemukakan tadi,
ada juga money politik atau politik uang atau serangan fajar dan segala macamnya. Ada survei enggak dari lembaga saudara yang berkait dengan ini, Pak Kodari? Itu satu. Yang kedua, ada survei juga enggak yang bisa membantu kita? Itu kalau di negara lain, ini bukan cerita negara lain, ini bicara Indonesia saja. Itu kontribusi calon presiden, calon wakil presiden terhadap persentase yang diraih oleh pasangan calon itu. Jadi ini kan dua nih, Anies dengan Muhaimin, Ganjar dengan Mahfud, kemudian Prabowo dengan Gibran. Ada nggak hasil penelitian yang bisa menjelaskan kontribusi masing-masing individu terhadap pasangannya? Misalnya angka 58% Prabowo itu berapa persen sih kontribusi Prabowo terhadap angka 58, kemudian kontribusi Gibran terhadap angka 58 itu. Begitu juga dengan yang lain-lain. Ada nggak hasil penelitian? Supaya kami ada bekal juga nih Pak Kodari, jangan lalu berasumsi soal bansos juga. Ternyata ada faktor lain yang juga berkontribusi terhadap keterpilihan. Itu saja, terima kasih. Masih ada yang lain? Baik, tidak ada. Ada 7 penanya Pak Kodari. Kalau bisa menggunakan waktu seefektif mungkin, kalau perlu jam 9 sudah selesai. Baik, terima kasih Pak Daniel. Mudah-mudahan bisa ini. Silakan. Soalnya berat-berat ini pertanyaannya, apalagi dari sahabat saya Refli Harun. Dari Pak Otto, tidak mudah untuk menerima tesis ini bahwa bansos tidak berpengaruh pada pilihan capres. Bagaimana dengan mengapa hal itu bisa berbeda dengan perasaan teman-teman ya, kira-kira begitu ya? Ya karena teman-teman tadi perasaan, ya mungkin saya nggak menyebut imajinasi ya, perasaan lah. Sementara ini temuan. Yang kedua ini mungkin orang per orang, sementara ini kan sistematis dari sampel yang ditarik dengan metode ilmiah sehingga mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalaupun misalnya pakai terminologi perasaan, itu terminologi perasaan teman-teman pemohon, sementara temuan ini adalah perasaan rakyat Indonesia. Barangkali itu singkatnya. Kemudian yang kedua, bisakah jelaskan soal Sumbar dan Aceh, apa faktornya? Untuk objektifnya harus diadakan riset tersendiri di masing-masing provinsi itu. Karena sekali lagi yang kita punyai pada hari ini dan saya kutip pada hari ini adalah data riset nasional. Itu gabungan dari responden di Sumatera Barat, di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, dan seterusnya. Jadi ini gabungan faktor nasional. Nah pasti ada faktor-faktor yang khas atau bahkan mungkin urutannya berbeda atau variabelnya berbeda antar provinsi. Itu jawabannya. Kemudian Pak Rifai, hubungan kemenangan PDIP dengan bansos. Saya punya pertanyaan sejenis untuk PDIP, untuk partai politik, pilihan partai politik, tetapi karena ini temanya soal capres, jadi saya tidak membawa datanya dan tidak sepenuhnya hafal juga. Tapi yang saya ingat itu sebetulnya kembali kepada variabel-variabel yang biasa ditemukan pada pilihan partai. Misalnya faktor ketertarikan kepada tokoh, suka dengan tokohnya, kemudian kebiasaan, kemudian kadernya atau calegnya bagus, dan variabel-variabel lainnya. Kurang lebih begitu. Nah, biasanya partai yang paling lengkap daya tariknya punya tokoh, punya caleg yang bagus, yang kuat, kemudian faktor sudah lama, jadi udah jadi kebiasaan untuk memilih partai tersebut, itu akan lebih unggul. Untuk Bang Refli, saya jawab yang sesuai dengan topik saja. Soal raw data siap diberikan apabila diminta oleh Majelis Hakim. Kemudian 03, ini topiknya di luar tema yang dimintakan oleh 02, oleh advokat 02 kepada saya, karena itu saya skip. Kemudian Bang Sira Prayuna, bansos tidak punya data untuk mengetahui. Saya pertama majelis, Ya. tema dari presentasinya adalah hubungan bantuan sosial dengan elektabilitas kan. Itu yang kami tanyakan tadi. Jadi sangat
berhubungan dengan apa yang saudara paparkan. Kaitannya dengan bansos Kami ulang dan ya. pilihan? Kami mencatat Presiden Ya. itu 24 kali membagi-bagi bansos ke sana kemari. Oke. Ya. Tidak ada masalah kelaparan, tidak ada masalah bencana alam, tidak ada masalah sosial dan lain-lain. Oke. Menurut kami alasannya itu elektoral Oh, untuk oke. mendukung Baik, baik. anaknya Baik. menjadi wapres. Ini bukti nepotisme menurut hemat Baik, kami. baik, baik. Nah, apakah memang saudara punya bukti lain untuk memberikan justifikasi sampai begitu sibuknya seorang presiden membagi-bagi bansos? Itu pertanyaan Oke, kami. baik. Ini saya menjawabnya kali ini dengan perasaan, izin ya. Jadi kan perasaan beliau, ini saya jawab dengan perasaan saya. Perasaan saya, Pak Jokowi sedang menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia yang baik. Dan Presiden yang suka belusukan. Mau ada pemilu, nggak ada pemilu, dia pasti keliling Indonesia. Dah, tuh. Kemudian untuk Bang Sira, masih pada masa-masa terakhir. Saya tidak berani mengatakan ini, karena saya tidak meriset, jadi saya tidak bisa menjawab. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Kalau soal perasaan, saya jawab perasaan. Tetapi saya merasa, ini merasa lagi ya, atau mengasumsikan bahwa sebetulnya Perlinsos ini, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada lonjakan-lonjakan besar. Terutama kalau kita bicara Perlinsos secara menyeluruh. Ya, kan selama ini yang disampaikan kan angka 496 itu. Saya hakul yakin bahwa subsidi listrik itu diberikan dari Januari, Februari, Maret, termasuk juga ke belakang. Karena kalau enggak listrik kita gelap dari Januari sampai September. Saya berasumsi bahwa BBM itu subsidinya diberikan dari Januari terus sampai, karena kalau enggak mobil kita mogok semua. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Dari? Diizinkan dari kosong. Oh, silakan. Jadi pertanyaan kami sebenarnya adalah ada lonjakan bansos 2003 ke 2024, 2023 ke 2004 dari 23 triliun ke 54 triliun lebih dengan alasannya adalah El Nino. Padahal kita tahu bahwa El Nino itu menurut data statistik BMKG sudah selesai di bulan November. Nah, lalu pertanyaan saya tadi adalah apakah kemudian yang menjustifikasi pemberian bansos yang begitu besar tanpa ada maksud untuk mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu Pilpres kali ini. Dan ini terkonfirmasi tadi ketika mendengar jawaban dari teman-teman DPR bahwa mereka punya benefit secara elektoral terhadap penerimaan bansos masyarakat. Tingkat suara mereka mendapat keterpilihan mereka menjadi rujut gitu loh. Baik, cukup ya. Ya. Silakan Pak Kodari. Baik, izin saya bisa buka sebentar ya catatan saya mengenai kenaikan dana bansos. Karena, tapi kalau ini nggak ketemu saya lepas saja biar teman-teman DPR yang menjawabnya ya. Karena buat saya kan pertanyaan kepada saya lebih kepada soal apakah ini berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu, bukan soal jumlahnya atau kenaikannya atau apa alasan kenaikannya. Mohon maaf, nggak ketemu, jadi saya nggak bisa menjawab. Biar nanti mungkin besok dengan Menteri Sosial atau Menteri Keuangan. Tapi yang saya bisa respon di sini kepada Abang Da adalah soal survei Carta Politika. Mungkin catatan bahwa survei Carta Politika yang dikutip tadi pada Oktober, itu seingat saya berbeda temuannya dan polanya dengan lembaga-lembaga survei yang lain, termasuk di kami. Jadi kalau di kami, di Indobarometer, surveinya Prabowo Gibran sudah nomor 1, dan kalau di Carta itu Prabowo Gibran nomor 2, nomor 1-nya adalah kalau nggak salah Ganjar Mahfud. Itu yang saya bisa tambahkan. Kemudian untuk Pileg, saya fokus kepada riset mengenai Pilpres, ya, walaupun saya agak ingat-ingat juga risetnya dari Prof. Burhan Muhtadi, ini sekalian menjawab Pak Arsul ya, Pak Saldi Isra, soal pengaruh money politics di dalam Pileg itu kalau nggak salah 10% kalau nggak salah.
Enggak, kalau nggak salah ya, tentu harus dikoreksi. Saya mohon maaf kalau salah kutip. Jadi ini cerita mengenai pileg, caleg, bukan bicara mengenai pilpres. Kalau pilpres datanya yang saya sebutkan tadi. Dan riset yang lebih rigid, misalnya seperti yang dilakukan oleh Prof. Burhan, rasanya belum pernah saya temukan. Kemudian Dari KPU ya, KPU. Apa alasan atau faktor paling utama 2024? Tergantung lembaga yang ditanya. Kalau Indobarometer yang ditanya dengan riset yang ada, tadi tegas, berwibawa, melanjutkan pemerintahan dan seterusnya. Itu ya Pak Hasim ya. Kemudian dari Pak Arsul, pertanyaan terbuka atau tertutup. Kalau yang survei Indobarometer itu terbuka, Yang Mulia. Jadi bukan kami yang konstruksi, itu jawaban responden dari masyarakat yang kemudian dikompilasi. Kalau yang indikator, karena bukan saya yang melakukan, saya tidak berani konfirmasi, tetapi dari bentuk pertanyaannya yang dicantumkan di tabel, dugaan saya adalah pertanyaan terbuka juga, sama. Jadi pertanyaan terbuka, jadi bukan yang dikonstruksi oleh peneliti. Kemudian dari Prof. Saldi yang pertama sudah saya jawab tadi, kemudian oh ya soal perlinsos begini, perlinsos ini sebetulnya saya kira ada dua macam ya. Pertama, orang merasa entitled, tapi sebetulnya ada juga yang kedua, orang sebetulnya bahkan tidak menyadari bahwa dia mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saya kira kalau kita bicara BBM, listrik, mungkin sedikit yang menyadari bahwa mereka tuh sebetulnya dibantu oleh pemerintah. Tetapi kalau yang dapat beasiswa pendidikan, kemudian jaminan kesehatan itu mungkin mereka merasa. Walaupun seperti teman saya tadi, dia justru pembenci Jokowi dan tidak memilih 02. Ya. Soal kontribusi mengenai wakil presiden, ini kalau di risetnya Kompas itu dinyatakan ada. Ya. Jadi dia mengatakan bansos tidak ada, tetapi peran wakil ada. Nah, kalau saya melihat bahwa paslon 02 itu untuk kalangan pemilih muda misalnya, itu proporsinya tinggi dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Jadi anak muda itu jumlah yang memilih 02 lebih banyak. Dan hemat saya dengan metode cross tabulation kita bisa mengatakan bahwa ada pengaruh Gibran sebagai wakil presiden di situ. Tapi berapa persen saya tidak bisa katakan. Dan saya tidak bisa mengatakan atau menjawab berapa kontribusi Pak Mahfud kepada Ganjar, berapa kontribusi Muhaimin kepada Anies Baswedan. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, Yang Mulia, ada pertanyaan yang belum dijawab tadi, yaitu berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres, karena kan dia mengutip Indobarometer lembaganya. Lalu sumber pendanaan itu penting, karena disitulah sumber integritas pollster atau surveyor menurut saya. Baik, saya kira tidak mesti harus dijawab itu. Iya, saya jawab aja satu kali. Silakan kalau mau dijawab. Iya, saya jawab satu kali. Ya, Ya, satu kasih. kali ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk keterangannya Pak Kodari, mudah-mudahan bermanfaat bagi mahkamah. Selanjutnya saya kembalikan